Ada Fajar Hakiki, Awaludin 08, Syambil Oke, dan Selau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan komentar di channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli tahu. Abang jangan ragu untuk subscribe channelku. Selamat datang kembali guys di channel Murphy in Studio. Kali ini Babang akan mereview film yang berjudul Emergency Declaration 2022. Tanpa berlama-lama, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, film pun dimulai. Film bermula dengan memperlihatkan seseorang pria yang sedang di loket bandara Incheon. Ia menanyakan tujuan penerbangan, yang banyak penumpangnya di dalam pesawat. Karena itu masalah privasi, bagian tiket pun tidak memberitahukannya. 저기요, 마세요 제발. 걸레 같은 게 이씨. Bagaikan pembeli yang tak suka diberi senyum, ia pun terlihat kesal. Lalu terlihat juga, ayah dan anak yang sedang menunggu keberangkatan pesawat. Ayahnya bernama Jae Hyuk, dan putrinya bernama Sumin. Sumin pun meminta izin ayahnya untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, terlihat pria yang sebelumnya berada di loket bandara, sedang memasukkan sesuatu di dalam ketiaknya. Sumin yang sudah berada di sana, mengintip pria tersebut dari celah-celah pintu. Pria itu pun mendekatinya, tetapi beruntungnya, ayah Sumin keburu datang. Di tempat terpisah, terlihat seseorang detektif yang bernama In-ho. Lalu temannya mendapatkan informasi dari seorang anak sekolah, bahwa ada seseorang yang menggugah video, hendak meneror penerbangan pada hari itu. Rekan-rekannya pun menganggap itu cuma prank, untuk bocil-bocil kematian di YouTube. Tetapi In-ho pun menganggap ini serius, karena istrinya akan pergi menggunakan pesawat. In-ho lalu menyelidiki pelaku dalam video tersebut, dan mendatangi sebuah apartemen. 뭐야 이거? 아유 쓰레기지 뭐 이런 데서 문이 열렸네. Ia pun memasuki apartemen tersebut, dan mengecek satu persatu ruangan. Sesampainya di kamar mandi, istrinya pun menelpon In-ho, dan mengatakan akan pergi ke Hawaii. Tirai pun akhirnya dibuka. Karena di balik tirai, tak ada apa-apa. Sang detektif pun kembali berjalan. Setelah berpindah ke ruangan selanjutnya, terlihat seonggok mayat yang sudah dilapisi isolasi bening. Di bandara, pria yang sebelumnya di kamar mandi, mendekati Sumin dan ayahnya, yang sedang memeriksa penyakit anaknya. Pria itu sangat kepo dengan menanyakan hal tak penting, dan melihat tujuan dari tiket perjalanan mereka yang pergi ke Hawaii. Sumin pun membisikkan sesuatu ke ayahnya. 뭐래요? 네? 아이 사람 진짜 왜 이래? Yang awalnya bingung, ingin kemana. Pria itu pun akhirnya memutuskan untuk healing ke Hawaii. Di security checkpoint, ia pun diperiksa. Petugas lalu menemukan alat seperti obat hisap, dan pria itu mengatakan, jika obat tersebut adalah obat asma. Lalu ia pun diizinkan masuk. Singkat cerita, pesawat pun akan take off dengan 121 penumpang di dalamnya. Di apartemen, terlihat tim penyidik yang sedang mengumpulkan sampel dari mayat yang ditemukan detektif In-ho sebelumnya. Terlihat di dalam video yang ditemukan. Terdapat tikus-tikus berdasi, yang dikurung di dalam akuarium, dan diberikan bubuk. Seketika tikus-tikus itu pun mati mendadak, dan mereka lalu menyimpulkan, jika bubuk tersebut ialah virus yang mematikan lebih-lebih dari si COVID. Dan pria yang sudah almarhum itu pun, dinyatakan positif terkena virus tersebut. Kita sebut saja, virus itu bernama COVID-19. Di dalam pesawat, terlihat pria misterius tadi, menuju ke toilet. Ia pun mengeluarkan obat hisap di ketiak yang mambu, dan kita ketahui sekarang, itu adalah bubuk virus COVID-19. Bubuk pun disebar di dalam ruangan toilet. Saat keluar, terlihat Sumin yang juga ingin pergi ke toilet. Langkahnya pun harus terhenti, ketika seseorang yang sangat kebelet pipis, mendahului Sumin. 아이씨. 아이 뭐야.
Saat keluar, laki-laki itu pun memberitahukan pramugari, jika toilet tersebut kotor sekali. Dan pramugari langsung membersihkannya. Mas Jae yang sedang nobar video dari penumpang di sebelahnya, menanyakan isi dari video yang ia lihat. Penumpang tersebut pun mengatakan, jika itu ialah video serangan teroris. Mas Jae yang mengetahui ia berada di pesawat yang sama, langsung pergi untuk melaporkan pria itu ke pramugari-pramugari yang cantik jelita. Pria misterius tadi pun langsung diinterogasi, dan memberikan kartu namanya. Diketahui jika pria tersebut ialah ilmuwan, dan ia bernama Ryu Jin Seok dari perusahaan Bricom. Di dapur, terlihat pramugari yang sedang menyiapkan makanan untuk pilot dan kopilot. Makanan berupa steak pun diberikan untuk pilot, dan makanan sayur serta buah-buahan diberikan kepada kopilot. Berpindah di kantor imigrasi, terlihat detektif Inho yang sedang menanyakan tujuan penerbangan dari istrinya. Dia berharap jika Hye-yun tidak satu pesawat, dengan Ryu yang akan melancarkan serangan teroris. Mengetahui istrinya di dalam pesawat yang sama, ia pun panik, dan meminta untuk memulangkan kembali pesawat tersebut. Kembali ke dalam pesawat, terlihat laki-laki yang sebelumnya ke toilet, merasakan sakit dan pendarahan. 잠깐만요, 의사입니다. 사망하셨습니다. Sungguh naas laki-laki tersebut, ia harus meninggal sebagai kelinci percobaan pertama di pesawat. Mengetahui jika Ryu sebagai pelakunya, Mas Jae pun langsung mengejar Ryu, dan menginterogasinya secara paksa. Di dalam kokpit, pilot dan kopilot pun dikirim pesan tertulis, yang menyatakan jika ada teroris Ryu di pesawat tersebut. Terlihat juga, pilot yang sehabis makan steak. Terdapat ruam di tangannya. Kopilot yang memeriksa keadaan penumpang, langsung melerai aksi Mas Jae kepada Ryu. Ketika sedang diinterogasi, Ryu pun mencoba kabur, dan menebarkan bubuk virus di dalam pesawat. Setelah Ryu tertangkap, pramugari pun memberitahukan kopilot, jika penumpang yang meninggal kejatuhan bubuk di kepala. Lalu diperlihatkan konferensi pers dari para pejabat, yang menyatakan, jika Ryu adalah kepala mikrobiologi dari perusahaan Bricom multinasional. Dan perusahaan tersebut memberikan info, jika ia sudah berhenti 1 tahun yang lalu. Detektif Inho pun tetap ngotot, jika ia punya tujuan tertentu untuk mengancam pesawat. Mereka pun akhirnya menelpon Ryu untuk melakukan negosiasi, dan bertanya apa maksud tujuannya. Telepon yang sudah tersambung ke dalam pesawat, diberikan kepada Ryu. Ryu lalu mengatakan, jika ia cuma gabut, senang melihat orang-orang terjebak seperti tikus dan mati satu persatu. Di sini kita ketahui, jika Ryu sudah terinfeksi virus. Ia pun juga berencana, kalau naik pesawat agar mati bersama. Sungguh cita-cita yang sangat belegu. Pesawat pun tiba-tiba terjatuh, ternyata pilot yang berada dalam kokpit, sudah meninggal karena memakan steak yang terkontaminasi virus COVID-19. Sungguh beruntung nasib mereka, ketika ada penumpang yang membuka pintu kokpit, serta Mas Jae yang mengerti menstabilkan pesawat. Mereka pun akhirnya selamat. Kopilot lalu mengambil alih kemudi, dan terlihat Ryu yang sudah meninggal karena virus tersebut. Pramugari yang mendapatkan info dari pusat, mengatakan jika Mas Jae, ternyata dahulu ia adalah mantan pilot terkenal, yang sekarang takut udara. Di Korea sendiri, maskapai penerbangan ke Hawaii yang sudah terinfeksi virus COVID-19, tengah diberitakan media. Terlihat kekacauan yang direkam penumpang, disebar menggunakan Wi-Fi yang berada di dalam pesawat tersebut. Penumpang yang mengetahui pilot telah tewas karena terinfeksi, merasa panik dan menghayal akan bernasib sama.
Detektif Inho yang pusing 7 keliling, pergi ke Brikom, untuk kembali menyelidiki kasus virus yang sedang menimpa istrinya. Di dalam pesawat, seseorang terlihat sedang teler karena virus yang sudah menyebar. Dan juga pramugari yang seperti mantan Babang, sedang mengalami kejang-kejang hingga meninggal. 저 못하겠어요. Para penumpang pun saling mencurigai satu sama lain, dan mengisolasi orang yang merasa demam, serta kulit terlihat ruam atau melepuh. Sumin diketahui mempunyai penyakit eksim, dan melakukan penerbangan dengan ayahnya untuk diobati. Karena mereka berdua dicurigai, Mas Jae dan Sumin pun rela diisolasi. Sin pun berpindah ke detektif Inho, yang sudah sampai di PT Brikom sukses selalu. Polisi mencurigai jika PT tersebut telah menyuruh anteknya, yaitu Ryu, untuk melakukan penyerangan. Karena polisi tak ada bukti yang cukup, detektif pun tak diizinkan masuk ke dalam. Penumpang yang semuanya diduga terinfeksi virus COVID-19 di pesawat, dilarang mendarat di Hawaii oleh pihak Amerika. Pesawat KI-501 pun, diperintahkan kembali ke Korea. Kembali kepada detektif Inho, yang tiba-tiba ditelepon karyawan Brikom yang cepu. Karyawan tersebut mengatakan, jika ia melihat seorang temannya yang pergi ketakutan, ketika terjadi kegaduhan di depan PT. Karyawan itu menduga, jika ia bestinya Ryu. Singkat cerita, detektif Inho pun menggerebek karyawan yang diceritakan tadi. Ia pun kabur dari jendela lantai 2, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. 택배예요, 택배. 장문! 마이크야, 안 터진다! 넘어가! 쫓아가! 좌. 오! 야, 너 꽉 잡아! 더 붙여! 괜찮으세요? Pria yang dikejar tadi pun, akhirnya menyerahkan diri. Dan detektif harus terluka, karena mengalami kecelakaan. Saat diinterogasi, pria tersebut mengaku jika ia bukan kaki tangan dari Ryu. Ia juga menceritakan, beberapa tahun lalu, PT Brikom dikirimi virus dari Timur Tengah yang sangat berbahaya. Virus tersebut dinamakan SC1, bukan COVID-19. 3 penelitinya pun harus terkena virus, 2 diantaranya meninggal, dan yang selamat ialah Ryu Jin Seok. Karena Ryu sebagai penanggung jawab di penelitian, ia pun dituduh secara tidak adil oleh PT Brikom sukses selalu, yang membuat ia dipecat. Ryu pun meminta sampel virus ke pria polos ini, dan mengatakan untuk membersihkan reputasinya yang buruk, sehingga ia dapat bekerja kembali di PT Brikom. Di badan anti-teror, terlihat mereka yang sedang berbincang dengan kopilot, perihal tempat pendaratan pesawat. Kopilot pun mengatakan, jika ia mulai merasa tak sehat. Di sisi lain, terlihat kepala pramugari yang menanyakan Mas Jae, apakah benar ia seorang pilot. Diketahui di sini, jika Jae Hyuk adalah pilot berpengalaman kelas A. Karena sebuah kecelakaan, para penumpang selamat, tetapi 2 pramugari meninggal. Salah satu pramugari tersebut, ialah istri dari kopilot Choi. Setelah kejadian itu, membuat Mas Jae trauma, dan berhenti menjadi pilot. Lalu terlihat kopilot Choi, muntah darah, akibat virus yang disebarkan Ryu sebelumnya. Karena Mas Jae ditunjuk menjadi pilot cadangan dari kantor pusat, ia pun datang ke kokpit, untuk menemani kopilot Choi. Detektif yang kembali ke Brikom, membuat kekacauan di sana. Dengan mendobrak pertahanan satpam, ala-ala benteng Takeshi. Seketika pejabat pemerintah pun datang, dan meminta vaksin yang diduga sudah dibuat PT tersebut. Singkat cerita, berita pun mengumumkan, jika PT Brikom memberikan vaksinnya. Warga pun senang, yang di dalam pesawat pun mendadak lupa meriang. Di dalam kokpit, kopilot berencana untuk mendaratkan pesawatnya di Jepang, karena bensin di dalam pesawat sudah mau habis. Ia pun mulai terlihat parah, karena penyebaran virus yang terlalu cepat. Pemerintah Korea pun, mencoba menghubungi pemerintah Jepang. Karena mengetahui pesawat tersebut, membawa penyakit. Pemerintah Jepang akhirnya menolak pendaratan dari pesawat KI-501. Dan tiba-tiba,
instructions? Target is in range. Confirm clear to fire? 계속해라. 확보 중지. 시민 여러분, 저희 비행기는 곧 착륙하겠습니다. 자위대가 다시 등장했습니다. 스카이콜의 501에 Karena kopilot Choi tidak mendapatkan izin mendarat di Jepang, pemerintah Jepang pun harus mengeluarkan kekuatan militernya, dengan beberapa peringatan. Kopilot yang benar-benar kepingin mendarat, memaksa pesawat tempur Jepang untuk menabrakkan diri. Setelah itu, kopilot Choi pun mendadak pingsan. Pesawat lalu oleng, dan kemudi pun digantikan Mas Jae, sehingga pesawat dapat terbang kembali. Media massa pun lagi-lagi berulah, dengan memberitakan Jepang yang takut menerima pesawat KI-501. Karena virus di dalam pesawat mempunyai masa inkubasi singkat, besar kemungkinan vaksin tidak berfungsi, yang ditakutkan virus tersebut sudah bermutasi. Mendengar pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang, penumpang yang mulai roso, kembali lagi menjadi loyo. Dan pemerintah Korea pun juga mulai ragu untuk memulangkan mereka, karena dapat berdampak besar kepada orang di sekitar jika vaksin tidak berfungsi. Mereka masih memutuskan apa pesawat harus ditembak jatuh, kehabisan bahan bakar, atau ada usul lain. Semua tergantung keputusan Presiden. Detektif Inho yang sedang menelpon anaknya, langsung keluar dari ruangan rapat. Ia pun menuju ruangan lab, dan berencana menjadi kelinci percobaan, untuk para penumpang di pesawat. Dengan cara, menyuntikkan vaksin ke tubuhnya. 팀장님이 바이러스를 투여받으셨답니다. Pesawat yang sudah di zona Korea, dijemput oleh Angkatan Udara Korea, dengan alasan untuk mengantarkan pulang. Mas Jae kan udah gede, masih aja disamperin. Lalu terlihat masyarakatnya, sedang mengadakan petisi online di situs Rumah Biru. Yang menyatakan, apakah mereka setuju jika pesawat kembali, atau tidak. Karena di bandara terdapat aksi penolakan pendaratan pesawat, Mas Jae pun harus memutar haluannya dari Bandara Seoul. Para penumpang pesawat pun semakin panik sejadi-jadinya. 같이 살아야 될 거 아니야. 없나봐요. 현재 상공에서 그냥 떠돌고 있습니다. Di samping itu, keluarga yang di pesawat pun melakukan aksi protes, yang menentang aksi para pendemo. Melihat keluarga mereka, para penumpang pun akhirnya berpikir untuk tidak mendaratkan pesawat, atau bisa dibilang melakukan aksi bunuh diri. Karena ditakutkan, keluarga yang mereka sayangi akan tertular virus. 착륙하는 게 맞는 거예요? 내려가지 마요, 우리. 친구들이 나 때문에 아픈 걸 우리 안 내리면 안 돼? KI 501에서 전달한 메시지를 방송한답니다. 우리 모두는 착륙하지 않기로 했습니다. 우리가 처한 재난에 지지 않고 뭐가 무서운지 알고 지상에 있는 사람들 원망하지 않고요. 모두를 위한 결정을 하려고 합니다. 인간으로서. 그래서 우리 이 결정은 착륙하지 않겠습니다. 인간만이 할 수 있는 일이 있는 거고. This is Sky Korea 501. Keluarga penumpang pun melihat pesawat KI-501, yang terbang di atas mereka. Dan melakukan salam perpisahan lewat video call. 미안해. 내 밥 맛없다고 남기고 온 거 미안해. 할머니 나 너무 무서워. 어제 내가 챙겨놓은 거 알지? 그거 꼬박꼬박 다 챙겨 먹어야 돼. 준우가 엄마 좀 부탁해, 누나랑. 알았지? 내가 돈 숨겨놨어. 콜라 할머니 좋아하는. 사랑한다.
Di dalam keheningan dan kesedihan, terlihat detektif Inho yang sudah melewati masa kritisnya. Ia memerintahkan agar pesawat KI-501 kembali ke bandara. Seketika mereka pun terlihat bergembira. Masalah terakhir ialah Mas Jae yang harus melawan rasa traumanya dan mendaratkan pesawat dengan bahan yang sudah sekarat. 이제 착륙하겠습니다. 탑벨트는 골반 아래로 단단히 매주시죠. 수원공항으로 착륙해야 될 것 같습니다. 성무 비행장이 나올 것 같습니다. 말인데, 그리고 거기 탈출로가 하나뿐이라 너무 위험해. 아씨. 나 성물 간다. 착륙 속도도 빠르고 엔진이 꺼져서 브레이크가 작동하지 않을 수도 있습니다. 성무 비행장으로 갑니다. 점검하세요. 현재 연료 문제가 있어서 서울공항에서 꺼지고 있습니다. 연료가 거의 없나 봅니다. 게이트 블록이 사라졌습니다. 엔진이 완전히 꺼진 것 같습니다. 현재 운항하고 있는데 엔진 없이 글라이딩하고 있습니다. 속도가 너무 빨라요. 이러다 활주로 그냥 지나치겠습니다. 엔진이 없으니 회전하면서 속도를 줄이고 있는 것 같습니다. 고도는 8,000피트. 다른 방향이 바뀌고 있어요. 다시 방향을 보고 있습니다. 엔진이 선회했습니다. 고도가 확 떨어집니다. 추락할 것 같습니다. 남아있었나 봅니다. 엔진이 켜졌습니다. Setelah penumpang melakukan duduk gemetar. Seperti bajai yang lagi ngedrift. Diperlihatkan Mas Jae yang sedang berjalan, menuju para penumpang yang selamat. Dan detektif Inho yang mengalami stroke, setelah menjadi kelinci percobaan. Film Puun, Tamaat. Jujur Babang agak mewek pas mereka mau bundir, tapi karena Babang laki-laki, Babang harus kuat. Pesan moral yang kita dapat di sini. Walaupun ganteng, jangan terlalu percaya dengan orang asing, apalagi nanya tujuan kamu. Mending sama Babang aja yang sudah terbukti khasiatnya. Sampai jumpa di video Babang selanjutnya. 콜라임을